Selamat pagi, semangat pagi. Kembali lagi bertemu dengan saya Tony Zeng bersama FHI Podcasting ya. Ini jadwal pagi kita bersama seorang wanita Wonder Woman ya. Ketawa loh ya. Mungkin langsung saja perkenalkan diri ibu di samping saya yang cantik ini. Saya Mira. Kencangin suaranya dong, Bu. Nggak usah kencang-kencang, nggak udah gitu ya. kedengeran. Oke, Ibu Mira sebagai siapa nih gitu kan profesinya gitu. Saya sebagai ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga dan Pagi ini lari dari pekerjaan di rumah. oh gitu. Supaya bisa duduk di sini. Tapi kan di sini bagus Bu, kita kan berbagi kepada teman-teman online semua hari ini ya, biar tahu tips bagaimana menjadi ibu rumah tangga plus punya income tambahan seperti Sip. Ibu Mira. Tepuk tangan dong. Keren. Oh iya, mau diinfo juga Ibu Mira ini juga seorang arsitek ternyata ya. Aduh. Luar biasa, tepuk tangan dong, karena sama saya juga arsitek. Tapi saya punya sampingan yaitu di Forever Healthy Indonesia. Kalau dia udah di atas, saya masih di bawah gitu. Aduh, Masih bisa merangkak. aja nih senior merendah ya. Awas loh, kejatuh deh kena pisang loh. Oke, langsung saja saya mau bertanya nih ya. Kita mungkin berbincang santai dulu ya hari ini ya Bu ya. Iya. Bu Mira kegiatan sehari ngapain sih gitu? Aku sehari-hari ya di rumah aja. Kadang ada kelas yoga, kadang ada. Oh, pengajar yoga juga? Waduh, luar biasa. Kadang ada kelas Aku bantu event. Event. Kalau ada event. Event apa nih? Gitu. Event seni biasanya. Oh, ini Event seni. sangkar Seni. itu apa? Tari. Oh, Ada sanggar, tari bukan waktu sanggar. bukan Oh, sanggar. Jadi eventnya. Jadi aku Eventnya. cuma membantu sepotong lah sedikit membantu di situ. Sekarang sedikit, tapi kayaknya banyak nih artinya. terus Oke. jualan lah, aku jualan segala macam karena kan Oh. mesti ada income kan, pandemi. Iya. Nggak ada kerjaan, nggak Iya. ngantor, nggak seperti Pak Tony di sebelah sini sibuk, terus kerjaan masuk terus. Kalau saya kerjaan mesti dicari gitu. Justru sama-sama pandemik nih Bu, makanya saya kerja tambahannya di FHI nih. Ini jualannya makanan apa nih Bu Mira kalau boleh tahu? Aku jual pastry, jual pepes. Oh, yang di depan ini? Itu pastel. Oh, ini pastel, tapi ini Kalau- dari dagangan Ibu juga? Iya. Oh. Kalau pastry itu yang kayak makanan Belanda seperti sausage brood. Oh, gitu. Terus ada carrot cake. Carrot cake gitu ya. Gitu. Terus ada aku jual madu. Madu apa nih? Madu dari NTT. Oh, bukan Madu dimaduin asli. kan? Bukan Iya. dong. Oke, teman-teman, saya dapat loh nih sarapan pagi dari Bu Mira. Ini namanya apa Bu Mira? Pastel. Pastel isinya? Isinya mesti dicoba. Oh, mesti coba. Tapi karena kita lagi podcast, nanti kita coba di belakang layar ya. Kalau kalian ngiler, kalian boleh langsung kontak Bu Mira. Nanti ada nomor dan IG-nya, bisa langsung di follow dan langsung di DM ya. Ini pajangan aja guys. Sebenarnya pengen makan, tapi karena pakai face shield susah nih teman-teman. Jadi sekarang terakhir jualannya Apa ini itu? nih yang ada di depan sini. Oh, yang hitam-hitam ini? Iya. Wah, tapi kita jangan bahas dulu, biar Iya. pada penasaran. Daripada lu orang pada kepo-kepo dulu, tunggu dulu nanti tanggal mainnya. Iya. Oke, berarti kegiatan sehari kita udah tahu ya Ibu Mira seorang ibu rumah tangga yang cukup produktif ya. Selain sebagai ibu rumah tangga, juga punya income tambahan dengan membuat makanan kecil kayak snack dan guru seni juga ya, dan yoga gitu ya. Yoga itu berarti udah ini dong Bu ya, udah kelasnya yogi ya. Enggak juga lah. Belum sampai bisa terbang deh pokoknya. Tapi kan udah kelihatan sih dari postur Ibu juga yang kelihatan sangat lincah gitu Bisa ya. aja. Iya dong. Apalagi dikonsumsi pakai ini tambah jos gitu ya. Nah, tambah jos banget deh. Sebentar lagi terbang. Oh gitu. Oke, kalau begitu kita hari ini mau sharing mengapa sih Ibu Mira yang dengan pekerjaan dan hobi yang begitu luar biasa sehari masih mau melirik bisnis tambahan di Forever Healthy Indonesia nih. Nah. Kenapanya? Karena saya awal-awal diajak, terus saya ngelihat pokoknya yang saya jualin itu saya pelajari dulu produknya. Ya. Saya suka, jadi berarti saya udah coba, dan itu bagus untuk kesehatan gitu loh. Jadi saya pikir kalau
untuk sehat, kenapa kita cuma sehat sendiri ya, kenapa kita nggak share Ya. juga ke orang-orang Ya. yang lain, Ya. apalagi di masa pandemi ini itu dari awalnya. Hmm. Jadi saya lebih kepengen Sharing gitu ya. sharing, ya. kepengen lebih banyak orang mengenal ini yang supaya bisa juga merasakan lebih bugar gitu badannya. Itu Berarti aja. awal bertemu bisnis ini dengan tetangganya atau dengan temannya ini? Teman, Oh, teman. teman. Ya, teman gaul ya sehari-hari Iya, gitu iya. ya. Wow, luar biasa ya. Ternyata Ibu Mira tidak hanya seorang pembisnis, juga berhati mulia ya, mau Bisa sharing aja. ya. Ya dong, karena kan tadi tujuannya adalah buat sharing ya, bukan buat bisnis dulu ya. Terkadang kita sendiri bisa melihat sebuah peluang bisnis ini bukan hanya dari duit melulu nih, tapi juga bisa dari sisi sharing atau membantu keuangan orang, bahkan kesehatan orang ya. Apalagi di masa-masa pandemi gini, banyak sekali orang memerlukan namanya suplemen, info-informasi kesehatan agar kita terhindar dari yang namanya COVID-19 gitu ya Bu ya. Oke, apa sih harapan dan impian Ibu yang ingin diwujudkan dari Forever Healthy Indonesia ini setelah bergabung nih, maksudnya setelah bergabung gitu ya? Impiannya sih, Pasti ada dong. iya saya sih kepengennya ini bisa lebih masuk ke masyarakat, bukan hanya di kalangan tertentu, Ya. tapi kalau bisa semua ada cara, Level ya. semua ada cara supaya semua lapisan masyarakat juga bisa merasakan Kebaikan ya. kegunaan, benefitnya daripada produk ini gitu. Hmm. Ini bukan obat, ya, ini bukan obat, tapi kalau kita konsumsi biasa kayak kita minum teh atau kita minum susu setiap hari-hari sama aja. Nah, bedanya kalau teh ya nggak ada rasa, nggak ada efeknya, tapi ini setelah cukup sekian lama kita konsumsi, badan akan ada rasa perbedaannya, itu aja sih. Mungkin maksudnya lebih sehat, Lebih ya, bugar aja. lebih bugar ya gitu ya. Wow, harapan Ibu lebih ke arah sharing ya ternyata ya. Tapi kalau untuk goal pribadi nih Bu, pasti ada dong. Ya, goal pribadi di samping tubuh juga lebih enak, dia itu bisa menghasilkan ekstra pendapatan, pemasukan. Nah, itu yang kita cari. itu yang ya buat kedepannya, dan terutama buat orang-orang yang pada saat ini Yang kehilangan. tidak ada pekerjaan Iya. karena kondisi keadaan sekarang. Hmm, Saya rasa nggak ada salahnya untuk mencoba ini gitu. Iya. Di samping dapat sehatnya, dapat duitnya Ya. gitu ya. Dan modalnya juga kecil ya Bu ya. betul. Daripada kita membuat bisnis baru lagi ataupun mencari-cari bisnis di luar sana yang mungkin modalnya juga kita nggak tahu ya, skalanya berapa sampai berapa, dan juga BEP-nya kita juga nggak tahu ya. Tapi kalau di sini udah modalnya kecil ya, starting dari kecil, cukup 450.000 saja. Kalian sudah bisa punya potensi income hingga ratusan juta per bulan. Tapi di sini dapatnya harian ya Bu ya, setuju ya? Wow, kayak Bu Mira nih berapa ya dapatnya ya, penasaran. Tapi kayak saya nggak boleh tanya nih karena Nggak ini boleh, kan nggak boleh rahasia rahasia. dapur. Tapi kalau mau tahu lebih lanjut nanti bisa kontak kepada Bu Mira atau kepada kami yang ada di sini ya. Oke, kita lanjut lagi Bu Mira ya. Setelah mengkonsumsi produk yang tadi kita ngomong produk-produk depan nih, apa sih, orang pada penasaran deh. Apa sih yang diomongin nggak jelas deh gitu kan. Oke, kita langsung kenalin saja. Produk kami ini adalah Cocoa Flavanol ya Bu ya. Bu, boleh ceritakan dikit dah Bu, Cocoa Flavanol ini seperti apa sih produknya gitu ya Bu ya. Cocoa Flavanol ini kayak Milo aja, kalau semua pada tahu Milo. Wow, saya suka. Itu jadi kan dari bubuk. Jadi ini sebenarnya bubuk. Isinya di dalam sini ini semua bubuk. Bubuk coklat ya. Bubuk coklat, tapi coklatnya bukan coklat yang udah Biasa, dicampur-campur. ya. Ini coklatnya pure gitu. Benar-benar masih murni. 80%. Jadi flavanol itu kalau yang 80% itu coklatnya atau kandungan flavanol? ekstrak flavanolnya, Oh, oke. ekstrak flavanol yang ada di dalam biji kokoa. Nah, itu ada 80% di dalam sachet ini nih, dalam pouch ini. Baik. Tapi kita kan kalau katanya minumnya 1 sendok teh aja udah cukup, dan itu emang benar, udah terbukti gitu. Jadi saya boleh cerita sedikit mungkin pengalaman Ibu Mira sebelum mengkonsumsi flavanol dan setelah gitu nih, pasti kan ada perubahan. Oke. gitu. Perubahan yang
yang biasalah ibu-ibu sehari-hari ya di rumah nyeker, bersih-bersih gitu kan. Itu tumit kaki tuh kayak pecah-pecah ya. Saya bukan orang yang merawat kulit ke salon gitu, enggak. Jadi cuma bersih-bersih gitu. Jadi pecah-pecah mesti diamplas, kasih krem gitu. Seram ya, kaki diamplas ya. Nah, saya kan males sih tiap hari kayak gitu. Setelah minum ini, ya nggak sadar lah, mungkin 2 minggu, 2 mingguan tiba-tiba, kok tumitnya udah halus ya. Ini padahal gue nggak ngapa-ngapain gitu. Bukan diolesin apa-apa, enggak ya? Enggak lah, sekali. enggak. Karena kan saya nggak rajin gitu. Tapi ternyata setelah saya pelajari bahwa ternyata memang flavanol itu ya? Iya, flavanol kakao itu kan memang bagus untuk kulit. Jadi, iya. ya udah, itu udah saya buktiin sendiri gitu. Satu lagi yang saya rasakan waktu mungkin juga karena di rumah terus ya, jadi kerjanya cuci tangan, cuci piring, nyuci baju, terus aja hubungan sama air kan. Iya. Pagi-pagi tuh kalau bangun kok kayaknya rasanya kayak rematik sih gitu, sedikit. Gitu. Terus saya pikir nih karena AC atau apa gitu kan. Nah, tapi minum ini 4 hari udah mulai hilang. Sekarang saya udah minum mungkin 3 minggu kali ya. Saya udah nggak ngerasa apa-apa lagi, udah oke-oke aja. Oh, nggak luar masalah, biasa. Gitu. Itu sehari minumnya berapa kali nih, Bu? Oh, saya minum nggak tentu, kadang sekali, kadang 2. Berarti nggak perlu dipatokin gitu ya. Enggak Sebetulnya sih. boleh minum 1 kali saja sehari juga ada, boleh Iya, maintain 1 atau hari, tune up ya. Tapi kalau memang dirasa tubuh itu ada masalah kesehatan, mungkin boleh kali kita konsumsi lebih dari 1. Iya, kan, ya? betul. Tapi ini saya sharing sedikit juga, ada ibunya teman saya, 90 tahun umurnya. Iya. Dia 30 tahun darah tinggi. Wow. Dan setiap hari itu Berganti. tekanan darah harus diukur karena gitu. fluktuasinya tinggi banget, makan harus dijaga banget Iya, gitu. benar. Nah, dia minum itu mungkin seminggu kali ya, itu tekanan darah udah stabil. Tapi wow, luar biasa Stabil ya. terus, jadi dia makan apa juga oke gitu loh maksudnya. Nah, itu Tapi tetap dijaga kan pola tetap makan dijaga, ya? tetap dijaga, tapi dia nggak makan aneh sedikit terus langsung naik gitu. Oh iya. Udah stabil so far ya. Jadi ini udah minggu kedua. Jadi saya rasa itu bukannya flavanol ini menurunkan darah, tapi dia membantu memperbaiki sel semua pembuluh darah kali ya. ya. Yang ada di dalam tubuh kita itu diperbaiki semua karena kan dia kan katanya lagi nih ya, kata ilmuwan gitu kata ya. ilmuwan gitu kan, karena saya kan bukan ilmuwan, jadi saya membaca bisa aja sih, Bu penelitian. Mira. Dari hasil penelitian, Iya. flavanol ini berguna untuk membuat elastis pembuluh darah. Yap. Jadi kalau pembuluh darah lebih elastis, otomatis peredaran darah lebih lancar. Lebih lancar gitu ya. Kalau peredaran darah lebih lancar, ya tubuh rasanya lebih bugar. Semua jadinya sehat, lebih oke gitu kan. Jadi dia bisa karena kemana-mana. darahnya itu mengalir ke seluruh tubuh, itu siklusnya lancar. Betul. Gitu ya. Nah, biasanya kan kita sakit itu karena pembuluh darah itu terhambat sedikit. Ada kendala lah, gitu lah, nah, ya. ada macet. Nah, udah kayak Jakarta ya teman-teman ya. macet ria ya. Terus Bu, intermezzo. ya gitu yang so far sih yang Iya. saya alamin gitu aja. Wow, ini benar-benar sharing yang luar biasa. Jadi benar teman-teman, kandungan di dalam flavanol ternyata lebih utama dia berfungsi kontribusinya untuk kesehatan pembuluh darah. That's why Bu Mira ini kita mendapatkan sertifikasi BPOM Uni Eropa namanya EFSA, Bu. Jadi EFSA itu adalah sertifikat bergengsi di dunia. Jadi kayak di Amerika nama FDA gitu ya. Kalau ini kelasnya Uni Eropa gitu ya. Jadi kalau kita bisa dapat predikat ini, berarti produk kita udah terbukti banyak membantu kesehatan pada manusia ya. Jadi kita dikategorikan sebagai produk yang berkontribusi untuk kesehatan pembuluh darah atau kardiovaskular. So memang nggak salah teman-teman, boleh coba konsumsi. Apalagi teman-teman saya lihat Bu Mira di depan ya, walaupun udah senior tapi masih sehat, bugar, lincah, dan juga income-nya lancar seperti air. Belum kayak air sih, masih netes-netes. Proses ya. Pasti ya, mulai dari tetesan itu lama-lama jadi apa, banjir. jebol itu ya. Tapi ini juga produknya, kalau ada yang penasaran, Iya, baik. kita tinggal Google, ya kan? Iya, Keluar googling semua bisa, tuh iya, uji iya, klinisnya, yang peneliti-peneliti di luar udah melakukan, lakukan, itu kita bisa baca semua. Jadi nggak kaleng-kaleng ya Bu ya. Semua
yang bahas ini bukan dari FHI, tapi ternyata di dunia ilmuwan, bahkan universitas-universitas tinggi di lainnya seperti Harvard juga membahas ini ternyata ya. Dan saya mau tanya nih Bu, kenapa sih yang banyak orang bahas sekarang tuh cocoa flavanol? Apakah hanya di flavanol itu hanya ada di coklat atau biji kakaonya, atau pada tumbuhan lain juga ada nih? Ada banyak sih, setahu saya ya. Iya. Dari penelitian lagi nih, dari baca-baca, Iya. flavanol itu ada di mana-mana. Jadi ada di buah, ada di teh, ada di coklat, terutama tuh yang suka coklat, dark coklat, milk coklat, white coklat, semua pakai flavanol. Bahkan di wine. Nah, Wine juga, ada iya, juga. iya. Tapi kandungannya kan tidak sebanyak di sini. Oh, di coklat kakao nih ya. Jadi produk ini juga sudah dipatenkan, ya kan, di pabriknya di sama Berry Callebaut di Berry Amerika. Callebaut, ya, Heeh. ya. Jadi sudah dipatenkan dan sampai so far sih setahu saya Indonesia tidak bisa memisahkan ekstraksi dari flavanol dari biji kakao. Nggak ada mesinnya. Oh, teknologinya yang Teknologinya canggih. belum sampai di situ, Iya, makanya iya, masih iya. dari luar Berry ya kan. Callebaut, ya. Jadi Berry Callebaut tuh kayak perusahaan multinasional yang bergerak di bidang ekstraksi coklat gitu ya. Tapi saya kayaknya pernah dengar deh Berry Callebaut. Dulu saya pernah dikasih oleh-oleh. Biasa kalau teman-teman kalau di luar negeri suka kasihnya apa sih? Coklat kan ya. Tulisannya kalau nggak salah ini Callebaut coklat gitu kan. Jadi kayaknya namanya tuh nggak asing gitu loh, kayak Familia. Oh ternyata setelah masuk ke Forever Health Indonesia, oh ini nama perusahaan ekstraksi coklat yang terkenal salah satu di dunia, namanya Berry Callebaut, nama panjangnya. Tapi di pasaran nama kodenya Callebaut gitu kan. Oh ternyata memang oke banget. Jadi kalau kita bisa bekerja sama dengan perusahaan ini, berarti produknya sudah terjamin oke nih. Dan apalagi kan sudah ada US patent, benar nggak Bu ya? Benar. Nah itu sebenarnya salah satu yang menyebabkan saya juga kenapa saya mau join bergabung ya? di sini. Karena hal-hal itu gitu, bahwa produk ini udah diakui oleh European Food Safety Authority. Itu juga bukan suatu hal yang biasa, bukan yang mudah. Dan bahwa produk ini pada saat diproduksi juga di suatu pabrik yang sudah terkenal dan udah ada patennya. Jadi itu dua dari sekian banyak hal yang membuat saya juga menjadi lebih yakin. Ya? Di samping bahwa produk ini adalah produk pure gitu, nggak pakai campuran tambahan macam-macam, nggak ada kimianya sama sekali. Kalau di pasaran kan banyak yang A campur B, B campur C jadi apa ya. Kalau ini kita cuman kayak hanya biji coklatnya yang dimaksimalkan ya Bu ya. Tapi bedanya coklat flavanol dengan coklat di pasaran itu apa nih Bu? Padahal kan sama-sama coklat nih. Kadang-kadang teman-teman nih pengen tanya nih, lah kalau gitu saya makan aja coklat, saya harus suka makan coklat kok, pasti dalamnya ada flavanol dong. Kenapa saya mesti beli ini, harus konsumsi yang cocoa flavanol dan FHI nih? Loh, kalau coklat biasa itu kan banyak campurannya. Jadi tidak membuat pembuluh darah menjadi lebih elastis. Malah sebaliknya gitu. Malah sebaliknya, kita jadi tambah jadi penyakit macam-macam. Makanya kan kalau orang diabetes misalnya, kan nggak boleh makan coklat di luar yang sembarangan itu, yang karena kan gula itu ya. Karena kan dia tuh ada bukan cuma flavanol saja, tapi ada campuran macam-macam di dalamnya yang membuat yang membedakan tuh. Juga dengan kakao yang bubuk. Dulu anak saya masih kecil, saya suka kasih tuh yang Drosten, Nona Holland gitu kan, merah. Sensor nanti ya. Gak apa-apa, nanti kita edit. Oh iya nggak boleh ya, nggak lupa boleh. ya, nggak boleh busuk, maaf. Nanti ditutup itunya ya. Iya. Oke, nah itu. Pokoknya merek itu aja. Ada merek lain yang di pasaran juga, itu kandungannya kalau kita lihat, kenapa lebih murah? Karena dia nggak pure, nomor satu. Ya. Dia udah banyak kandungannya. Jadi ya itu cuma buat rasa aja, rasa enak. coklat, seperti ya gitulah. Dan juga mungkin pengolahan coklat di pasaran itu bukannya tidak bagus, karena mungkin dengan teknologi Dutch itu yang dengan pengolahan suhu tinggi, makanya kandungan flavanol yang dalam biji kakao itu hilang atau rusak kali ya. Habis waktu pembakaran. Mungkin ada pada beberapa dark cocoa, hanya persentasenya tidak setinggi di cocoa flavanol FHI ya. Kalau yang di luar sana, kalau kemarin kata Dr. Winda ya, kalau nggak salah, dark cocoa itu cuma sekitar 3% katanya flavanolnya. Tapi kalau kita bisa 10% hingga 80%. Nah, mungkin teknologi pengolahannya Berry Callebaut ini yang sangat unggul
bisa mempertahankan. Itu yang kita kenapa mau kenalkan ke pasaran nih gitu Iya. ya. Karena ini juga sebenarnya kalau kita ngobrol sama orang yang kerja di farmasi, itu nggak asing lagi mereka sama flavanol. Oh, memang udah heboh ya ternyata ya. Udah bukan produk baru lah maksudnya. Iya. Jadi mereka udah familiar, udah paham. paham. Kalau kita sebut flavanol, oh iya saya tahu gitu. Malah ada orang yang saudara saya sendiri dia bilang, oh ya Mira saya tahu itu. Saya tapi biasanya belinya dari Amerika kalau dia ke Amerika dengan merek lain gitu. Tapi kalau luar pasti mahal. Oh iya harganya. memang mahal banget karena packaging aja juga dari luar ya kan? Iya benar. Berarti sekarang belinya sama Ibu Mira dong ya? Hah? Iya, keren. Selain sharingnya sehat, membantu juga temannya yang tadinya belinya sampai luar negeri, gak usah jauh-jauh, sekarang bisa beli di Indonesia sama Bu Mira ya. Harganya lebih murah, kalau sana satu mungkin 2 kali harga di sini ya. Ini beli satu beli dua apa? Beli 2 dapat 1. Beli 2 dapat dong. Enggak ya. Dengan bayar harga yang sono dapat 2. Ya. Malah dapat 3 kayaknya. Oh, 3 ya? Iya, saking Mahal mahalnya. sekali ya. Tapi mereknya kita nggak boleh sebut Iya, ya. nggak boleh. Pasti Ibu Mira sekarang ternyata nggak hanya sebagai seorang yang berjasa di bidang sharing is caring ya, tapi juga wealthy loh. Iya. Menuju. Boleh tahu nggak ini Bu Mira sekarang udah berapa lama nih bergabung di bisnis? Baru KI? banget. Dari Oktober saya baru join. Oktober. Oh berarti 1 bulan deh ya, lebih lah ya 1 bulan ya. Wah ini sih termasuk luar biasa loh. 1 bulan lebih aja Ibu Mira udah bisa sharing ke banyak orang, dan apalagi bisa berbagi testimoni seperti hari ini ke banyak orang. Buat saya terbuka loh sebagai seorang host Bisa gitu kan. Wow amazing gitu loh kan. Enggak, semua orang pasti bisa asal di mana ada kemauan di situ ada jalan. Peluang itu ya. Ya. Jadi peluang itu tidak datang 2 kali ya Bu ya. Enggak. Benar ya. Jadi kadang-kadang kalau kita di luar sana ya, kayak teman-teman kita online yang nonton hari ini, kadang-kadang kita kan agak skeptis ya sama namanya bisnis yang berhubungan dengan jualan atau apapun itu ya. Tapi teman-teman harus ini loh, harus aware loh, apalagi zaman pandemi gini ya Bu ya. Bisnis jualan itu yang paling tinggi omsetnya sekarang. Coba deh perhatiin kayak bisnis online, bisnis kayak order makanan itu meningkat drastis kan omsetnya Bu Nah, ya. aku tambahin. Nah, boleh. Karena aku juga jualan segala maksudnya bukan segala macam lah ya. Serba ya. Gitu ya. Ada yang jual makanan. Bedanya dengan ini, kalau jual makanan ya udah kita jual makanan selesai dapat untung oke. Untungnya juga nggak seberapa gitu kan. Keuntungan di sini adalah bukan hanya kita balik modal, tapi kita bisa mendapatkan bonus. Itu aja untungnya. Jadi saya ngelihatnya sebenarnya sama karena kita juga mesti nawar-nawarin orang. Prinsipnya sama ya. Prinsipnya gitu ya. kurang lebih sama. Pada saat kita saya jualan pastel saya atau apa, saya juga mesti nawar-nawarin orang, kan? Terusnya prospecting ya gitu Iya. ya. Ya berarti intinya adalah mindset di sini ya. Jadi ke orang tuh kebanyakan memikirnya terlalu gimana bilangnya ya, heboh gitu kan. Tapi bukan mindset aja, Ton. Kayaknya kita tuh harus percaya sama produk yang kita jual. Oh, nah, kalau iya. saya jualan pastel tapi saya nggak makan, saya nggak tahu, saya cuma bilang nih enak. Nah, terus tiba-tiba ada orang sakit perut, mau bilang Nah, apa? loh. Iya kan? Jadi ini tidak terbukti gitu ya. Jadi semua yang dijual itu apapun itu Harus kita diuji dulu ya. harus kita sendiri harus konsumsi. Jadi kita juga bisa sharing lebih enak Iya, gitu kan. iya. Jadi semua kita coba dulu dan kita tahu rasanya, manfaatnya, bahkan harganya itu penting banget. Karena orang Indonesia umumnya ya, saya bilang ya kebiasaan kita ya. Kita tuh biasanya kalau mau beli sesuatu itu ya nggak lihat kandungan dulu, berapa harganya. Iya. Benar ya Bu ya? Iya. Setuju ya. Tapi kalau harga dirasa, kayaknya mahal deh gitu kan. Tapi belum tentu dia nggak beli sih. Cuman kalau kita lebih dekat lagi ya pendekatannya, kita jelasin bahwa produk ini harga sekian dikarenakan isinya ini, manfaatnya itu, dan begini loh bisnisnya gitu. Sama aja misalnya seperti kita beli baju, ya Iya, kan? iya, Kenapa iya. kita nggak mau beli baju yang misalnya di Majestic? Nah, belinya yang merek di mall. Nah, ya kan? Karena ada barang, ada harga. Karena Iya, kan iya. gitu. Sama dengan ini. Atau yang di Mangga 2 ya beda. Atau di Mangga 2. Tapi kalau saya sih sukanya beli yang mana aja sih, yang penting menurut saya modelnya cocok dan nyaman dipakai sih, nggak terlalu branded. Nah, berarti kan nyaman itu penting. Iya nyaman, Ya kan, ada nyaman kuncinya itu ya, penting. kuncinya nyaman ya. Ini sama juga. Kalau rasanya terus tidak membuat hati nyaman dan nggak ada
benefitnya, feedbacknya ya. Jadi kan itu kan hanya bisa dikonsumsi orang-orang tertentu ya kan. Iya sih, bener banget. Wah, ini luar biasa banget. Saya senang banget ya kalau sharing sama Bu Mira seperti ini ya. Kayak next kita boleh undang Bu Mira berbincang lebih luar biasa dan lebih heboh lagi kayaknya. Dia asik soalnya orangnya. Oke, jadi teman-teman, kalau untuk bisnisnya nanti kita ada sesinya ya. Kalau mau tahu lebih lanjut seperti apa bisnis ini yang seperti dijalankan oleh Ibu Mira maupun saya maupun teman-teman yang lainnya, teman-teman bisa langsung kontak kami di Forever Health Indonesia atau bisa kontak kami. Nanti kita share ya, follow IG kami dan juga sosmed kami. Tapi sebelumnya ini yang pertanyaan terakhir nih Bu Mira ya Bu ya. Apa kesan dan pesan yang ingin disampaikan Ibu Mira kepada pemirsa yang ada di rumah ini nih? Baik itu produk, baik itu bisnis, dan pengalaman pribadi juga boleh, Bu. Kalau pesan saya cuma apa ya pesannya? Ya kalau mau sehat banyak cara. Suplemen di luar juga banyak. Tapi kenapa kita nggak mencoba sesuatu yang memang sudah terbukti dan sudah banyak yang meneliti dan sudah dikonsumsi dari abad-abad yang lalu kan ya? Iya, Seperti yang di dari sini nih, zaman- yang di belakang saya nih. Iya, Nah, Kuna tulisannya Island, di gitu. Kuna Island. Nah, ini orang-orangnya kan, ya kan Pak Tony dari Iya, berapa? benar. Orangnya ini berusia sangat panjang dan boleh bilang indeks apa ya, angka kematian itu sangat kecil sekali ya. Kenapa? Ya, tadi karena itu kebiasaan minumnya kokoa gitu ya. Nah, itu. Jadi maksud saya, ya di samping kita mencoba, kita berpikir bahwa ini ada benefitnya, ada keuntungannya untuk kita sendiri, untuk keluarga karena bisa dikonsumsi semua usia, dan juga bisa mendapatkan bonus. Itu yang paling penting sih. Jadi kedepannya kita Bonusnya ada macam-macam nih. Bonus apa aja, Bu? Bonus sehat dan kantongnya juga sehat. Nah, itu Bu Mira sudah sampaikan ya tadi ke teman-teman. Jadi kalau ada produk baru ataupun sebuah peluang baru, sebaiknya kita dengerin dulu nih ya. Kita tampung dulu, kita pelajari dulu di belakang, atau kita bisa searching. Zaman sekarang kan serba online ya. Apalagi teman-teman milenial nih ya. Semua serba internet, semua serba informasi. Kalian bisa cek di Google, benar nggak sih flavanol itu apa? Ada nggak hak patennya? Kalau hak patennya, kalau mau tahu, nanti kita bisa share ya di bawah ini ya. Nanti editor jangan lupa ya diedit tulisannya ya. Kalau kemarin sering lupa nih. di bawah sini ya. Iya. Oke, hari ini kayak nggak berasa ya udah di akhir acara nih. Saya senang banget bisa sharing dengan Ibu Mira dan banyak belajar dari beliau ya. Karena beliau pengalamannya juga luar biasa ya. Nah, kemudian teman-teman bisa juga memfollow kami atau mau tahu informasi lebih lanjut, bisa follow official IG kami di foreverhealthy.id dan juga @Facebook kami di Forever Healthy Indonesia, dan subscribe YouTube channel kami yang official adalah Forever Healthy Indonesia. Yang 100 lebih ya subscriber ya teman-teman ya. Saya itu ada beberapa pilihan ya. Jangan salah subscribe. Karena kalau salah subscribe kalian tidak bisa ikutin update terbaru kami. Betul. Dan jangan lupa juga di follow IG-nya Ibu Mira. Apa Bu Mira? The M Bites. The M Bites gitu ya. Oke, dan juga jangan lupa follow IG saya TZ garis bawah Kokofla. Iya. Dan juga saya juga punya channel sendiri nih teman-teman. Boleh juga di subscribe ya. Kali aja kan bisa nonton saya punya sendiri channel ya. Tapi lebih banyak ke makanan, jalan-jalan gitu ya. Yaitu Tony Zeng Channel. Oke. Thank you teman-teman. Kita sudah sharing pagi ini bersama Ibu Mira. Dan apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan kita undur diri ya Bu Mira Iya, ya. sip. Oke. Sampai Sampai ketemu. ketemu. Bye. Selamat Bye. pagi.